Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat dan cerdas? Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, bagaimana pembelajaran minggu lalu? Masih ingatkah kalian tentang konsep mengenal negara-negara ASEAN? Ini letak astronomis dan letak geografisnya. Bapak harap kalian bisa memahami dengan baik. Seperti diketahui bahwa letak geografis ASEAN itu lebih mengarah kepada posisi silang, yakni di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua yakni benua Australia dan benua Asia, dan dua samudra yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sedangkan posisi astronomis itu lebih menitikberatkan pada keberadaan garis, bintang, dan garis hidupnya. Baiklah anak-anakku, pada hari ini kita akan mempelajari secara bersama-sama yakni karakteristik negara anggota-anggota di kawasan ASEAN. Silakan anak-anakku memperhatikan dengan seksama. Baiklah anak-anakku yang hebat dan cerdas, agar materi tentang karakteristik negara anggota ASEAN bisa dipahami dengan baik, maka alangkah baiknya anak-anakku memperhatikan latar belakang negara anggota di ASEAN. Yang pertama adalah persamaan letak geografis. Salah satu latar belakang terbentuknya ASEAN karena negara-negara yang membentuk ASEAN punya kesamaan dalam letak geografis. Indonesia dan negara-negara lainnya yang berada di kawasan ASEAN. Selain itu juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang kedua, persamaan sejarah. Hampir semua negara-negara di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara pernah dijajah oleh bangsa Eropa, kecuali negara Thailand yang tidak pernah menjadi jajahan bangsa lain. Negara-negara yang pernah menjadi jajahan bangsa Eropa diantaranya Indonesia menjadi jajahan Belanda, Singapura menjadi jajahan Inggris, Malaysia menjadi jajahan Inggris, Brunei Darussalam menjadi jajahan Inggris, Cina menjadi jajahan Spanyol. Negara Laos dijajah oleh Prancis, dan Kamboja dijajah oleh Prancis, Myanmar dijajah oleh Inggris, negara Vietnam dijajah Prancis dan Amerika Serikat. Hal tersebut yang mendasari terbentuknya ASEAN atas rasa kesetiakawanan dan perasaan yang sama karena pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Yang ketiga yaitu persamaan budaya. Bagaimana dengan persamaan budaya? Bahwa persamaan budaya selain senasib dan berada di kawasan yang sama, negara-negara yang tergabung di ASEAN memiliki kesamaan dalam nilai-nilai dasar kebudayaan. Sejarah mencatat bahwa negara-negara di Asia Tenggara memiliki budaya, bahasa, serta tata kehidupan dan pergaulan yang hampir sama. Hal ini terjadi karena pewaris peradaban sebelumnya antar negara sama, yaitu Rumpung Melayu Austronesia. Kemudian
Yang terakhir adalah persamaan kepentingan. Persamaan kepentingan terbentuknya ASEAN juga karena adanya persamaan kepentingan antar negara-negara kawasan Asia Tenggara yang memiliki tujuan bersama-sama berkontribusi dalam hal pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Baik anak-anakku yang hebat dan cerdas, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu memahami dan menjelaskan masing-masing karakter atau ciri khas negara anggota ASEAN. Nah, anak-anakku yang hebat dan cerdas, agar pembelajaran kita berjalan dengan baik pada hari ini, maka anak-anakku perlu menyiapkan alat dan bahan dalam proses pembelajaran, yaitu alat pembelajaran yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah buku teks pelajaran, baik secara manual maupun secara digital, khususnya mata pelajaran IPS kelas 8. Kemudian bantuan media sosial sebagai audio visual seperti YouTube, pelajaran IPS. Kemudian bahan ajar dari internet, baik dalam bentuk PDF maupun dalam bentuk HTML atau internet. Dan terakhir adalah tentu saja adalah alat tulis untuk digunakan sebagai menjawab kegiatan pelajaran atau menuliskan hal-hal penting dari materi. Dan bahan ajar yang digunakan yakni LKPD. LKPD sebagai lembar kerja siswa yang dipakai nanti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk lembar kerja yang telah disediakan oleh guru mata pelajaran. Silakan anak-anakku perhatikan pada gambar di slide, terlihat di negara ASEAN tersebut ada beberapa negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. Nah, seperti diketahui bahwa setiap negara anggota ASEAN itu dalam hal ini ada 10 jumlahnya, memiliki masing-masing ciri khas, baik menurut keadaan fisiknya, seperti bentang alam, keadaan iklim, curah hujan, maupun bentang alam berupa pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, dan lain sebagainya. Kemudian keadaan menurut sosialnya, seperti jumlah penduduk, jumlah kelahiran, dan budayanya, seperti bahasa, ada istiadat, dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya setiap negara itu memiliki keunikan tersendiri dan memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda yang satu dengan yang lainnya. Sama halnya dengan kalau kita analogikan sebagai anak kembar, walaupun dia identik kembar, akan tetapi kalau ditelaah secara eksplisit ternyata memiliki karakteristik yang berbeda antara anak kembar tersebut. Baiklah anak-anakku yang hebat dan cerdas, kita akan menjelaskan tentang karakteristik kawasan ASEAN. Yang pertama, kita mulai dengan kondisi iklim. Kawasan negara ASEAN hampir semuanya beriklim tropis, kecuali Myanmar bagian utara yang memiliki iklim subtropis. Hal ini disebabkan karena keseluruhan wilayah negara-negara di Asia Tenggara berada di sekitar ekuator. Dengan adanya kesamaan letak astronomis ini, membuat sebagian besar negara di wilayah ASEAN mempunyai iklim yang sama, tidak jauh berbeda. Sebagian besar negara di Asia Tenggara terletak dengan iklim tropis dan
yang lainnya beriklim subtropis. Iklim tropis itu merupakan termasuk iklim yang curah hujannya tinggi dengan musim hujan dan kemarau berganti setiap setengah tahun sekali. Iklim tropis ini tentu saja dipengaruhi oleh iklim muson yang terdiri dari musim hujan dan musim kemarau. Nah, setiap negara-negara itu memiliki karakteristik, khususnya di kawasan ASEAN, seperti Indonesia. Karakteristiknya yaitu beriklim tropis dipengaruhi oleh iklim muson yang terdiri dari musim hujan dan musim kemarau. Kemudian negara Malaysia itu beriklim tropis ditandai dengan curah hujan yang tinggi yang iklimnya dipengaruhi oleh angin muson. Dan negara Filipina umumnya beriklim tropis basah dan curah hujan yang cukup tinggi per tahunnya. Singapura beriklim tropis lembab dan memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Thailand beriklim tropis dengan musim hujan dan terjadi di sekitar bulan Januari dan musim kemarau di bulan Juli. Brunei beriklim tropis dengan temperatur dan kelembaban udara yang cukup tinggi. Negara Vietnam, daerah bagian utara beriklim sedang dan daerah bagian selatan beriklim tropis yang memiliki kecenderungan panas. Laos beriklim tropis dengan 3 musim, yaitu musim hujan, panas, kemarau, sejuk, dan musim pancaroba yang bersifat kering. Adapun negara Myanmar yaitu terdiri dari 2 iklim. Yang pertama tropis yang bagian selatannya, kemudian subtropis yang bagian utaranya. Akibat pengaruh musim hujan yang cukup kuat, Myanmar dianggap sebagai negara dengan iklim muson tropis. Kamboja beriklim tropis muson yang dipengaruhi oleh muson timur laut. Adapun kondisi geografisnya, kalau kita perhatikan pada peta dunia di Asia Tenggara, itu ternyata Asia Tenggara sendiri berada di antara 2 benua, yaitu benua Australia dan daratan utama benua Asia. Sementara di sisi lautan, posisi Asia Tenggara berada di tengah-tengah di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya, anak-anakku yang hebat dan cerdas, kita akan membahas lagi tentang karakteristik ASEAN, tentang kondisi geologis. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan letak geologis wilayah Asia Tenggara? Nah, letak geologis adalah letak suatu wilayah atau daerah yang dilihat dari batuan di dalam bumi atau batuan yang membentuk bumi. Nah, anakku yang hebat dan cerdas, bagaimanakah dengan letak geologis di kawasan ASEAN atau di wilayah Asia Tenggara? Secara geologis, wilayah Asia Tenggara berada di pertemuan lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Filipina. Asia Tenggara juga dilalui oleh 2 jalur pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Hal itu menyebabkan ada banyak gunung Merapi yang aktif di wilayah Asia Tenggara dan menyebabkan sering terjadinya gempa bumi. Baik anak-anakku yang hebat dan cerdas, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik kawasan ASEAN dilihat dari
kondisi sosialnya. Kondisi sosial masyarakat ASEAN itu penduduknya berkulit gelap dan bertubuh kecil. Sedangkan untuk kondisi rasnya, penduduk Asia Tenggara itu campuran dari ras Mongoloid. Ras ini tersebar dari Semenanjung Malaya, Indonesia, dan Filipina. Ciri-ciri dari ras Melanesia yaitu mempunyai kulit sawo matang dan rambut lurus. Jadi ada dua ras yang dimiliki oleh Asia Tenggara. Yang pertama yaitu ras Mongoloid, seperti pada gambar yang di samping ini, yang menggunakan topi oriental. Kemudian ada juga yang ras Melanesia, seperti pada gambar di samping ini. Nah, jika kita melihat bagaimanakah karakteristik kondisi sosial di setiap negara ASEAN, itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Indonesia. Negara Indonesia seperti kita ketahui dengan karakteristik sebagai negara kepulauan atau negara maritim. Indonesia merupakan negara yang sangat luas, sehingga banyak budaya yang ada di negara ini. Malaysia sebagai salah satu negara tetangga dari Indonesia atau dikenal juga sebagai negeri jiran, memiliki 3 suku utama pada wilayah tersebut atau pada negara tersebut, yakni Malaysia, Cina, dan India. Sehingga banyak kesenian tradisional yang dipengaruhi oleh 3 kebudayaan di atas. Di Malaysia terdapat ikon yang cukup terkenal seperti patung dewa, marunggu di batu, kemudian Chavez yang merupakan kuil Hindu. Kemudian Malaysia juga dikenal sebagai Ghost Town di Pulau Senan. Kemudian negara Singapura. Negara Singapura merupakan salah satu negara maju yang terdapat di ASEAN. Itu juga salah satu karakteristik. Walaupun negara ini memiliki wilayah yang paling kecil, ternyata Singapura itu dari segi sosial penduduknya merupakan negara yang sangat disiplin dan gemar melakukan berjalan kaki. Kemudian negara Thailand. Karakteristik utama dari negara Thailand ini merupakan satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Menurut penduduk Thailand, kepala adalah bagian yang paling dihormati, sehingga tidak ada yang berani menyentuh kepala penduduk Thailand. Itulah salah satu karakteristik di bidang sosial. Selanjutnya, negara Filipina. Negara Filipina ini adalah kebudayaan negara ini dipengaruhi oleh 3. Yang pertama, budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Tagalog. Kesenian yang terkenal adalah tari tinikling. Itulah tadi khusus untuk Filipina. Nah, bagaimana dengan negara Brunei Darussalam? Negara Brunei Darussalam itu merupakan mayoritas penduduknya adalah orang-orang Melayu dengan ajaran menganut agama Islam. Dalam adat istiadatnya, orang-orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis, karena salah satu yang dimiliki oleh adat istiadat dalamnya. Kamboja. Negara Kamboja, di mana orang-orang Kamboja disebut juga orang-orang Khmer. Orang-orang ini sangat senang mengenakan syal atau kotak-kotak yang disebut kramat, yang merupakan salah satu ciri khas dari masyarakat Kamboja secara sosial. Nah, anak-anakku yang hebat dan cerdas, selanjutnya kita melangkah kepada negara Myanmar. Bagaimanakah kondisi sosial negara Myanmar? Negara ini dikenal sebagai negara
1000 pagoda. Kenapa dikatakan negara 1000 pagoda? Disebabkan karena mayoritas penduduk Myanmar merupakan keturunan Tibet dengan bahasa nasionalnya yang digunakan adalah bahasa Burma. Negara Vietnam. Negara Vietnam ini identik secara sosial itu menggunakan nama dengan keluarga mayoritas dengan menggunakan Nguyen. Nah, seperti kalau kita melihat salah satu pertandingan ketika pertandingan Piala AFF maksud saya, negara Vietnam itu menggunakan nama-nama yang identik dengan negara Nguyen dalam pertandingan sepak bolanya. Selanjutnya kita melangkah pada negara Laos. Bagaimanakah Laos kondisi sosialnya? Laos dikenal dengan adanya tradisi Bung Pi Mai. Nah, para penduduk akan membersihkan rumah mereka dengan menggunakan pakaian baru dan mencuci patung-patung. Patung-patung yang dicuci dalam hal ini adalah patung-patung Buddha karena mayoritas masyarakat Laos adalah menganut agama Buddha. Itulah sekilas tentang karakteristik ASEAN dalam bidang kondisi sosial. Baiklah anak-anakku yang hebat dan cerdas, pada hari ini kita akan kembali membahas tentang karakteristik negara ASEAN, khususnya Indonesia. Adapun yang pertama adalah keadaan fisik. Secara karakteristik, negara ini atau negara Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Jika dilihat dari iklimnya, karakteristiknya negara Indonesia beriklim tropis dengan suhu udara yang tinggi sepanjang tahun mencapai 20 derajat Celcius. Bagaimanakah karakteristiknya jika dilihat dari letak dan batasnya? Letak astronomis Indonesia yaitu 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, sehingga berada pada persilangan di antara dua benua dan dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, serta berada pada 3 titik pertemuan lempeng, yakni lempeng Asia, Indo-Australia, dan lempeng dasar Samudra Pasifik. Untuk segi sosial, khususnya kependudukan, negara kita atau Indonesia berada pada urutan keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Indonesia. Saat ini jumlah penduduk Indonesia mencapai 277.858.332 jiwa. Baik anak-anakku yang hebat dan cerdas, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik negara Malaysia. Secara fisik, negara Malaysia dibagi atas 2 wilayah. Yang pertama, Malaysia Barat atau yang kita kenal sebagai Semenanjung Malaya, dan wilayah Malaysia Timur. Di dalamnya ada Sabah dan Sarawak dengan luasnya mencapai 330.300 km persegi. Bagaimana dengan iklimnya? Negara Malaysia terletak di garis ekuator atau yang kita kenal sebagai garis khatulistiwa, sehingga negara Malaysia itu memiliki iklim tropis yang sama seperti negara kita, Indonesia. Bagaimana letak dan batasnya? Untuk Malaysia Timur berbatasan dengan Pulau Kalimantan.
sebelah selatan, berada pada 0,8 derajat lintang utara sampai 8,2 derajat lintang selatan, serta 109,2 derajat bujur timur sampai 119,4 derajat bujur timur. Untuk Malaysia Barat, berbatasan sebelah barat dengan negara kita Indonesia dengan data astronomis 1 derajat lintang utara sampai 6,9 derajat lintang utara serta 99,6 derajat bujur timur sampai 104,8 derajat bujur timur. Bagaimana dengan kondisi sosial atau kependudukannya? Untuk negara Malaysia, penduduk negara ini yang masyarakatnya tergolong majemuk. Di dalamnya ada suku Melayu, ada negara India, dan ada yang berasal dari negara Tionghoa atau Cina. Terima kasih atas perhatiannya untuk anak-anakku semua. Nah, untuk selanjutnya, silakan anak-anakku berkolaborasi secara berkelompok bersama teman-teman kelompok di kelasnya untuk mengidentifikasi karakteristik negara ASEAN lainnya. Untuk lebih memperkaya wawasan anak-anakku semua, anak-anakku bisa mencari karakteristik seperti bidang fisik, bagaimana karakteristik secara fisik, kemudian secara sosial, secara ekonomi, kemudian secara politis, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang bisa Bapak sampaikan kepada kalian semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian anakku semua. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.